Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Dewi. Saya Lucy Oktaviani, kami dari tingkat 2B jurusan D3 Keperawatan Palembang Poltekkes Kemenkes Palembang Akan mempraktekkan video strategi pelaksanaan pada pasien dengan gangguan halusinasi pendengaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Suster. Perkenalkan Bu, saya perawat Lucy Oktaviani. Ibu bisa memanggil saya Suster Lucy. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini, yaitu pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Nama saya Septia, Suster. Ibu senangnya dipanggil apa Bu? Septia. Oh, baiklah Ibu Septia. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Ya, begini saja, Suster. Oh, masih begini saja ya Bu. Baiklah, di sini saya akan mengajak Ibu untuk berbincang-bincang tentang suara-suara yang sering Ibu dengar namun tidak ada wujudnya. Apakah Ibu bersedia Bu? Ya, Baiklah, untuk waktunya Ibu mau berapa lama Bu? Suster saja. Di sini saya memiliki dua pilihan, yaitu 90 menit dan 20 menit. Ibu mau berapa lama Bu? 10 menit. Baik, 10 menit ya Bu. Untuk tempatnya Ibu mau di sini saja atau tempat yang Ibu sukai lainnya? Di sini saja. Baik, di sini saja ya Bu. Ibu, apakah Ibu bisa ceritakan apa yang sering Ibu dengar sehingga Ibu merasa sedih dan menyendiri? Saya sering mendengar bisikan-bisikan, Suster. Bisikan-bisikan itu menyebutkan bahwa saya itu tidak baik menjadi istri. Saya tidak pandai mengurus suami sehingga suami saya meninggal. Seperti itu ya Bu. Lalu apakah suara itu terus-menerus Ibu dengar? Iya, Suster, makanya saya dibawa oleh keluarga saya ke sini. Lalu kapan seringnya suara itu muncul ya Bu? Pada saat saya tidak ada jadwal harian, Suster, saya hanya melamun dan tidak memikirkan suami saya. Oh, seperti itu ya Bu. Lalu apa yang Ibu rasakan ketika suara itu muncul? Saya sangat suka, Suster, mendengarnya dan saya kadang menangis karena mendengar hal-hal itu. Baiklah, kalau saya mengajarkan Ibu cara untuk menghilangkan suara itu, apakah Ibu mau? Iya, Suster, saya mau. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan ya Bu, cara untuk menghilangkan suara-suara yang sering muncul itu ada 4 cara. Yang pertama itu dengan cara menghardik, kemudian yang kedua berbincang-bincang dengan orang lain, lalu membuat kegiatan terjadwal, dan yang terakhir itu minum obat secara teratur. Baiklah, di sini saya akan mengajarkan cara yang pertama, yaitu dengan cara menghardik. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baiklah, ketika suara itu muncul, Ibu bisa mengatakan, "Pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu," secara berulang sampai suara itu hilang. Bu, coba sekarang Ibu contohkan Bu. Pergi, saya tidak mau mendengar, kamu adalah suara palsu, pergi dari saya. Bagus sekali Bu. Lalu bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita berlatih cara untuk menghilangkan suara yang sering Ibu dengar? Sudah terasa enak, Suster. Kalau boleh, apakah Ibu bisa mengulang lagi apa yang sudah saya jelaskan tadi? Caranya yang pertama dengan cara menghardik, kemudian cara yang kedua itu saya berbicara dengan orang lain, kemudian yang ketiga itu membuat kegiatan terjadwal, dan yang terakhir itu minum obat. Ya, bagus sekali Ibu, benar ya Bu. Nah, waktunya sudah 10 menit ya Bu. Kita sudah selesai pada pertemuan hari ini. Bagaimana kalau besok saya bertemu Ibu untuk mengajarkan cara yang kedua, yaitu berbincang-bincang dengan orang lain? Apakah Ibu bersedia? Iya, Suster, bersedia. Ibu waktunya mau berapa lama? Terserah Suster saja.
Bagaimana kalau 15 menit, Bu? Iya suster, saya mau. Untuk tempatnya Ibu mau di mana? Di sini saja. Baiklah, besok pada pukul 10 saya akan kembali ke sini ya, Bu. Sekarang saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam suster. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam suster. Apakah Ibu masih ingat dengan saya, Bu? Tidak suster, saya sudah lupa. Baiklah, Bu, saya akan memperkenalkan diri ya, Bu. Perkenalkan, saya perawat Lucy. Saya perawat yang bertugas pada hari ini. Kemarin kita sudah melakukan kontrak untuk pertemuan hari ini. Dan kemarin kita sudah melakukan cara untuk menghilangkan suara-suara yang sering Ibu dengar dengan cara menghadik. Lalu hari ini saya akan mengajarkan cara yang kedua, yaitu dengan cara berbincang-bincang dengan orang lain. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya, saya mau suster. Nah, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah Ibu masih ingat cara untuk menghilangkan suara yang sering Ibu dengar dengan cara yang menghadik kemarin? Iya, saya masih ingat suster. Kalau masih ingat, bolehkah Ibu mencontohkannya kembali? Iya, kalau saya mendengar suara-suara itu, saya berkata, pergi kamu, pergi dari sini, kamu adalah suara palsu. Bagus sekali ya, Bu. Lalu, apakah Ibu sudah mempraktekannya ketika suara itu muncul? Iya suster, saya sudah mempraktikkannya kemarin. Lalu setelah Ibu melakukan itu, bagaimana perasaan Ibu? Suara itu perlahan hilang dan saya senang sekali. Oh, seperti itu ya, Bu. Baiklah, sekarang kita akan berlatih untuk cara yang kedua ya, Bu. Kita kemarin sudah melakukan kontrak untuk melakukannya selama 15 menit. Dan untuk tempatnya, Ibu ingin tetap di sini atau pindah ke tempat lain, Bu? Di sini saja suster. Baiklah, cara yang kedua itu dengan cara berbincang-bincang dengan orang lain ya, Bu. Jadi ketika suara itu muncul, Ibu segera cari perawat yang sedang bertugas untuk mengajak mengobrol ataupun berdiskusi. Sehingga dengan cara itu Ibu bisa mengalihkan pikiran Ibu dan suara itu perlahan-lahan akan hilang. Apakah Ibu mengerti, Bu? Iya, saya mengerti suster. Sekali ya, Bu. Ibu bisa memasukkan kegiatan ini dalam kegiatan harian Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berlatih cara yang kedua? Saya senang suster sudah bisa diajarkan cara menghilangkan suara-suara itu. Baik. Saya harap Ibu bisa mempertahankan kemampuan Ibu dan mengembangkan topik dalam percakapan ya, Bu. Bu, waktunya sudah 15 menit, jadi pertemuan kita hari ini sudah selesai ya, Bu. Besok saya akan kembali lagi ke sini untuk mengajarkan cara yang ketiga, yaitu dengan cara melakukan aktivitas terjadwal. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya, saya mau suster. Untuk waktunya Ibu mau berapa lama? Terserah suster saja. Baiklah, bagaimana kalau 15 menit ya, Bu? Iya, Lalu untuk tempatnya Ibu mau di mana, Bu? di sini saja. Baiklah, besok saya akan kembali di sini ya, ke sini ya, Bu. Kalau begitu sekarang saya permisi dulu. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam suster. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam, Sus. apakah Ibu masih ingat dengan saya? Saya sudah lupa, Sus. Baiklah Bu, sebelumnya perkenalkan saya Perawat Septia. Saya bertugas pada hari ini dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang. Jadi kita kemarin sudah buat kontrak bahwa pada hari ini kita akan melakukan dan berbincang-bincang dengan ibu mengenai kegiatan rutinitas Ibu yang terjadwal supaya Ibu bisa menghilangkan pendengaran-pendengaran Ibu yang tidak baik. Sebelumnya, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya masih seperti biasanya, Sus. Ibu masih ya mendengar suara-suara itu? Iya, masih, Sus. Nah, Ibu di sini saya akan melaksanakan kegiatan berupa berbincang-bincang dengan Ibu mengenai cara menghilangkan halusinasi dengan teknik yang ketiga, yaitu dengan cara membuat aktivitas terjadwal. Sebelumnya suster mau tanya dulu, kemarin kita sudah diajarkan ada 2 teknik sebelumnya. Bisakah Ibu mengulangnya? Cara yang pertama itu dengan cara yang menghadik, yang Ya. kedua berbincang-bincang dengan orang lain. Ya, bagus sekali ya Bu. Apakah 2 kegiatan itu sudah sering Ibu lakukan? Ya, sudah saya lakukan, Sus. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Ibu harus mempertahankannya.
Lanjut Bu, kita akan mempraktekkan tindakan yang kedua mengenai aktivitas terjadwal. Saya mau tanya dulu, biasanya kegiatan Ibu pada pagi hari itu apa ya Bu? Ketika saya bangun tidur, lalu saya membereskan tempat tidur. Oh, kalau siang hari? Siang hari saya tidak ada aktivitas. Sore? Sore cuma mandi, setelah itu tidak ada lagi. Kalau malam? Langsung tidur? Iya, langsung tidur. Oke. Nah Ibu, untuk menghilangkan suara-suara itu sebaiknya kita membuat aktivitas terjadwal. Misalnya pada pagi hari pertama kita bangun dari tidur, kemudian Ibu harus membereskan tempat tidur Ibu. Setelah selesai Ibu harus menyapu, misalnya membersihkan tempat tidur Ibu. Selanjutnya jika itu memang tidak ada jadwal, sebaiknya Ibu berolahraga pagi supaya badan Ibu semakin sehat. Setelah kita berolahraga, itu kan mandi. Setelah mandi, Ibu bisa luangkan waktu Ibu untuk membaca koran, membaca buku, supaya suara-suara yang sering Ibu dengar itu menjadi hilang karena aktivitas Ibu yang padat. Kemudian pada siang hari, jadwal tidur Ibu jam berapa kalau siang? Jam 2 sus. Kalau jam 2 bangunnya? Jam 4. Nah, kalau jam 4 itu kan Ibu biasanya ngapain Bu? Tidak ada aktivitas sus. Nah, Ibu bisa manfaatkan itu dengan cara berkomunikasi dengan teman-teman Ibu atau berkomunikasi dengan perawat-perawat di sini supaya suara-suara yang sering Ibu dengar itu hilang. Kalau malam Bu? Malam cuma tidur saja sus. Nah, kalau malam itu sebaiknya Ibu mengaji supaya suara-suara yang sering Ibu dengar itu bisa hilang. Oh, seperti itu ya sus. Iya Bu, seperti itu kita buat ya Bu kegiatan terjadwalnya. Ya sus. Perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi Bu? Saya merasa senang karena semakin banyak cara yang saya tahu untuk menghilangkan suara-suara yang sering saya dengar sus. Ya bagus sekali ya Bu ya. Bisakah Ibu mengulangi cara kita untuk menghilangkan suara-suara itu Bu? Cara yang pertama itu dengan cara menghardik, kemudian cara yang kedua dengan cara berbincang-bincang dengan orang lain, dan yang ketiga itu dengan cara melakukan aktivitas terjadwal. Ya bagus sekali ya Bu. Jadi mulai hari ini Ibu harus menerapkan aktivitas terjadwal Ibu ya Bu, supaya suara-suara yang sering Ibu dengar itu menjadi hilang. Ya sus. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan kegiatan cara teratur dalam minum obat ya Bu ya. Apakah Ibu mau? Ya sus, saya mau. Untuk waktunya Ibu mau berapa menit? 10 menit saja sus, saya tidak mau lama-lama. Ya, kalau 10 menit saja. Untuk tempatnya di mana Bu? Di sini saja. Ya di sini saja ya Bu. Besok kita ketemu lagi saya akan mengajarkan Ibu mengenai cara minum obat yang teratur. Tempatnya di sini saja dan durasi waktu 10 menit. Untuk hari ini kita selesai dulu ya Bu ya. Sampai ketemu besok. Terima kasih Bu. Ya sus, sama-sama. Ya permisi Bu. Ya sus. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam sus. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Ya, saya masih ingat sus. Baiklah, kalau Ibu masih ingat, kita kemarin sudah membuat kontrak bahwa pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai cara teratur dalam minum obat. Apakah Ibu masih ingat dengan kontrak kita kemarin? Ya, saya masih ingat sus. Kemarin kita sudah membuat kontrak yaitu dengan tempatnya di sini dan durasi waktunya 15 menit ya Bu ya. Ya sus. Nah, Ibu, hari ini kita akan membicarakan tentang cara teratur dalam minum obat supaya suara-suara yang sering Ibu dengar itu bisa hilang secara perlahan. Baiklah Bu, langsung saja. Apakah suster mau tanya, apakah Ibu masih ingat dengan nama obat yang sering Ibu minum? Saya tidak ingat sus. Nah, apakah seperti ini Bu nama obatnya? Ya, seperti itu. Nah Ibu, nama obat ini merupakan obat klorpromazin yang berfungsi untuk membantu menghilangkan suara-suara yang sering Ibu dengar dan juga membuat Ibu rileks dan terasa nyaman. Obat ini berwarna oranye ya Bu ya. Nah biasanya obat ini Ibu minum pada pukul 7 pagi, kemudian pada pukul 1 siang dan pukul 7 malam.
Tetap minum obat ini, karena jika ibu putus obat, maka suara-suara yang sering ibu dengar itu akan kembali lagi, Bu. Ibu tidak boleh putus obat ini, ibu harus minum terus. Dan jika obat ini habis stoknya, maka kita akan konsultasikan dengan dokter ya, Bu ya. Ya, Sus. Ya, bagus ya, Bu ya. Jadi, apakah ibu masih ingat dengan nama obat ini? Nama obatnya klorpromasi. Ya. Warnanya orange. Itu diminumnya setiap pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Gunanya agar suara-suara yang sering saya dengar itu hilang. Ya, bagus ya, Bu ya. Ibu sudah bisa menjelaskan fungsi dan nama obatnya. Bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan perbincangan ini? Saya merasa senang, Sus. Ya, ibu merasa senang ya karena sudah bisa, kemudian bisa tahu manfaat obat ini dan juga cara minumnya itu pukul berapa. Baiklah ibu, terima kasih ya Bu atas perhatiannya. Terima kasih juga ibu sudah mengikuti perbincangan ini sampai dengan selesai. Baiklah ibu, saya kontrak waktu kita sudah habis, yaitu pukul 15 menit. Jadi saya permisi dulu ya Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya Bu. Assalamualaikum. Ya, Sus. Sama-sama. Waalaikumsalam. Video yang bisa kami praktekkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.